Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas resume materi pertemuan 1 hingga 7 pada mata kuliah Manajemen Desain Komunikasi Visual. Apa itu manajemen desain komunikasi visual? Jadi, manajemen desain komunikasi visual adalah kunci untuk mencapai komunikasi yang jelas dan efektif dalam dunia bisnis dan perancangan, dengan fokus pada mengelola dan mengkoordinasikan elemen-elemen desain visual. Manajemen desain komunikasi visual sendiri memadukan kreativitas dengan pemahaman bisnis, menciptakan profesionalitas yang mampu menghasilkan komunikasi visual yang efektif. Seperti apa ruang lingkup manajemen desain komunikasi visual? Jadi, pada ruang lingkup itu mencakup berbagai tujuan seperti menciptakan pesan yang jelas, membangun identitas merek, dan memotivasi tindakan melalui desain visual yang efisien. Terus bagaimana dengan perannya? Jadi, peran manajemen dalam manajemen desain komunikasi visual itu melibatkan pengambilan keputusan strategis, koordinasi tim, dan pengawasan kualitas untuk memastikan kelancaran proyek desain. Seperti apa tujuan dari manajemen desain komunikasi visual? Jadi, tujuan utama manajemen desain komunikasi visual adalah menciptakan pesan yang jelas, memikat audiens, dan memenuhi tujuan bisnis. Tentunya, dalam mewujudkan tujuan itu, peran dan tanggung jawab dari seorang manajer desain yang dimana manajer desain itu dapat bertanggung jawab untuk mengorganisasi dan mengkoordinasi anggota tim, membagi tugas, serta memastikan kolaborasi yang efektif di antara mereka. Sehingga dalam mencapai tujuan desain komunikasi visual, seorang manajer desain akan berhasil apabila memimpin tim kreatif dengan baik, mengelola proyek secara efisien, dan menjaga komunikasi yang efektif dengan klien. Perencanaan dan strategi. Perencanaan dalam manajemen desain komunikasi visual adalah langkah awal penting dalam mengarahkan sumber daya kreatif untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan klien dan audiens. Terus bagaimana dalam manajemen proses? Jadi dalam manajemen proses, desain komunikasi visual itu melibatkan pengorganisasian tugas, alur kerja yang baik, dan koordinasi yang efisien antara anggota tim. Terus, bagaimana dalam tahapan pengembangan desain visual? Jadi, tahapan pengembangan desain visual itu melibatkan proses mulai dari pengumpulan informasi hingga evaluasi dan penyesuaian. Pengumpulan informasi juga merupakan langkah awal dalam memahami konteks dan kebutuhan proyek desain. Selanjutnya pada tugas 4 membahas yang pertama, pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek desain komunikasi visual melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengandalian untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan tujuan. Tahap ini juga sangat penting dalam manajemen proyek yang melibatkan implementasi rencana yang telah dibuat selama tahap perencanaan. Selanjutnya ada pengendalian proyek. Pengendalian proyek sendiri melibatkan pemantauan kemajuan proyek, identifikasi dan mitigasi risiko, kemudian pengendalian perubahan dan evaluasi akhir. Jadi, pemantauan kemajuan proyek ini adalah upaya di mana dapat berkelanjutan untuk memastikan bahwa proyek berada dalam jalur yang benar. Selanjutnya, pengorganisasian tim desain. Jadi, pengorganisasian tim desain yang efektif melibatkan peran dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang kreatif. Tim desain yang terorganisir dengan baik dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam proyek desain. Selanjutnya ada penentuan anggaran dan identifikasi sumber daya. Jadi, menentukan anggaran yang sesuai adalah tahap penting dalam pengelolaan proyek dengan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien. Identifikasi sumber daya mencakup tenaga kerja, perangkat lunak, perangkat keras, peralatan riset, strategi pemasaran, serta biaya revisi dan perubahan. Selanjutnya, dalam tugas 5 membahas tentang bagaimana pemilihan media dalam desain komunikasi visual. Jadi, pemilihan media yang tepat dalam desain komunikasi visual adalah langkah kritis untuk mencapai dampak yang signifikan.
Ini melibatkan analisis mendalam tentang audiens, psikologi audiens, serta penerapan prinsip-prinsip neuromarketing dan ilmu persepsi. Strategi pemilihan media harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti segmentasi audiens, konteks psikologi audiens, dan teori komunikasi untuk menyampaikan pesan secara efektif. Kemudian, jenis-jenis media dalam desain komunikasi visual. Ada berbagai jenis media dalam desain komunikasi visual. Yang pertama, termasuk media cetak seperti brosur, majalah, dan poster, serta media digital seperti situs web, media sosial, dan video. Media cetak majalah sebagai contoh sering digunakan untuk menyampaikan informasi mendalam dan serius, sementara poster menonjolkan visualitas dan daya tarik yang kuat. Sedangkan media digital seperti video memiliki potensi untuk menyampaikan pesan dengan detail lebih tinggi melalui elemen visual dan audio. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media cetak dan digital. Jadi, media cetak itu memiliki kekuatan visual yang kuat dan daya sentuh yang lebih personal, tetapi terbatas dalam jumlah informasi yang dapat disampaikan. Di sisi lain, media digital memiliki fleksibilitas dan interaktivitas yang tinggi serta aksesibilitas global, tetapi mungkin memiliki kekuatan visual yang kurang. Pemilihan antara media cetak dan digital harus didasarkan pada tujuan dan karakteristik pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah pentingnya pengendalian waktu dalam proyek desain. Ini berfokus pada betapa pentingnya mengendalikan waktu dalam proyek desain dan dampak yang mungkin terjadi jika waktu tidak terkendali. Misalnya, penekanan pada keterlambatan, biaya tambahan, dan kualitas buruk. Selanjutnya, metode dan teknik penjadwalan proyek. Metode seperti PERT atau teknik evaluasi dan tinjauan program digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam proyek. Sedangkan metode CPM atau Critical Path Method digunakan untuk mengidentifikasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Selanjutnya, bagaimana pengaturan prioritas tugas? Pengaturan prioritas dalam proyek desain sangat penting karena membantu mengelola waktu dengan lebih efektif. Dalam proyek desain, seringkali ada banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Hal ini membantu menghindari penundaan dalam proyek dan memastikan bahwa tugas-tugas yang paling penting diselesaikan terlebih dahulu. Pada tugas 7 membahas yang pertama, konsep dan prinsip manajemen tim dalam desain komunikasi visual. Manajemen tim dalam desain komunikasi visual melibatkan sejumlah prinsip dasar seperti kolaborasi sinergis, komunikasi multidimensi, kerjasama interdisipliner, keadilan, pemantauan dan evaluasi terus-menerus, serta fleksibilitas. Semua prinsip ini berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan mendukung kesuksesan proyek desain. Selanjutnya, pengorganisasian tim desain dan struktur tim. Dalam pengorganisasian tim desain, terdapat beberapa pendekatan, termasuk berbasis proyek, tim fungsional, dan pendekatan campuran. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan, dan pemilihan tergantung pada kebutuhan proyek dan tujuan jangka panjang. Selanjutnya, yaitu delegasi tugas dan komunikasi efektif dalam tim desain. Delegasi tugas adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dalam tim desain, dan langkah-langkah seperti pemilihan tugas sesuai kemampuan, penugasan jelas, dan pengaturan tenggat waktu akan membantu dalam manajemen yang lebih efektif. Selain itu, komunikasi efektif dalam tim desain sangat penting untuk memastikan pemahaman, penggunaan alat komunikasi yang tepat, pertemuan rutin, pemantauan progres, dan penyelesaian konflik adalah faktor-faktor penting yang mendukung kolaborasi yang sukses dalam tim desain. Jadi itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.